استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنية القبول وتمام كل سور ومامول إلى حضرة سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام، خصوصا إلى سيدتنا خديجة الكبرى أم المؤمنين وسيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ سمان المدني وسيد الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري وسيد الشيخ محمد زين بن عبد الغني السقنفل مشايخنا ومعلمنا ووالدنا وأمهاتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين، وإلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا وعلى ذرياتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية ولكل نية صالحة، وإلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عنا وعنكم وعن جميع المسلمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kembali kita bisa berkumpul bersama-sama di dalam ruangan Masjid Agung Al-Hidayah. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita di tempat ini kita semua mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas para keluarga, sahabat, kerabat dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Meneruskan daripada rukun yang ke-9 di dalam rukun salat, yaitu tasyahud akhir. Di antara syaratnya adalah di dalam mazhab kita Imam Syafi'i ini ayyatiya bihi qa'idan, bahwa membaca tasyahud tadi dalam keadaan duduk. Ini jadi di dalam mazhab kita Imam Syafi'i ada aturan-aturan yang sudah ditentukan. Seperti itu pula di dalam mazhab lain. Kadang timbul ini pertanyaan dari diri kita, kenapa ada mazhab ini, ada perbedaan mazhab? Padahal nabinya saikong aja. Nabinya kalau sama aja kita Nabi Muhammad. Ini Tuhannya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini karena ada perbedaan. Dan sahabat yang meriwayatkan hadis pun, nah ini kada berbeda orangnya. Kenapa di sini ada perbedaan di antara mazhab Syafi'i? Nah ini kita kan tahunya mazhab Syafi'i, apa itu perbedaannya? Yang mau mulah mazhab tadi berbeda. Mazhab ini adalah berarti jalan pikir, pemikiran. Kenapa ada perbedaan di dalam mazhab kita? Mazhab yang 4 itu adalah mazhab yang mu'tabarah, ada 4. Meskipun ada sebagian yang menyebutkan mazhab itu sampai ada 16. Nah, itu cuma yang disebutkan yang mu'tabarah ada 4. Di antaranya adalah mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Di mana timbul perbedaannya ini? Di dalam sebuah hadis
disebutkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Mu'adz bin Jabal diperintahkan Nabi untuk berdakwah ke negeri Yaman. Nah, ini Yaman bersampingan dengan Arab Saudi Arabia. Jadi bersampingan. Rasulullah menyuruh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu untuk menyebarkan dakwah ke sana. Nah, itu sampai di daerah Wadi. Nah, ini wadi di daerah Zabid itu Muhafadzah Hudaidah ada namanya Masjid Mu'adz bin Jabal. Nah, itu kenapa? Karena beliau di sana mendirikan masjid. Nah, ini maulah wadah sembahyang, seperti itulah yang dilakukan oleh sahabat. Ada namanya Masjid Abu Musa Al-Asy'ari di Zabid juga. Nah, itu adalah tempat mereka melakukan dakwah. Didirikanlah di sana Masjid Mu'adz bin Jabal. Sebelum beliau berangkat, beliau ditakuni Nabi. Wahai Mu'adz bin Jabal, kata Rasulullah, bagaimana nanti engkau menghukumkan ketika engkau jauh dariku? Nah, bahasanya bila ikam jauh dari aku, kayak apa menghukumkan seandainya datang permasalahan? Nah, karena permasalahan ini beda kampungnya, berbeda permasalahannya. Nah, ini berbeda masyarakatnya, berbeda permasalahan yang dihadapi. Lalu kata Sayyidina Mu'adz bin Jabal, ahkumu bi kitabillah. Nah, kalau begitu ya Rasulullah, ulun akan menghukumkan sesuai dengan kitabullah taala, dengan Al-Qur'an. Nah, ini fa illam tajid, kata Rasulullah, bagaimana ya Mu'adz seandainya kadada di dalam Al-Qur'an? Nah, ini maka Sayyidina Mu'adz menjawab daripada perkataan Nabi, ahkumu bi kitabillahi ta'ala. Kalau begitu, kalau tidak dijawab didapatkan di dalam kitabullah, ahkumu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan menghukumkan dengan hadis, dengan sunnah Rasulullah. Al-Qur'an kadada, lalu berdalil beliau dengan hadis Rasulullah. Kemudian ditakuni Nabi lagi, fa illam tajid, bagaimana ya Mu'adz seandainya di dalam hadis kada ada juga, belum pernah engkau dengar daripada hadis yang kusampaikan. Lalu kata Sayyidina Mu'adz bin Jabal, ahkumu bi ra'yi. Kalau begitu ya Rasulullah, ulun akan melakukan pemikiran dengan pemikiran ulun sendiri. Ulun akan menghukumkan bi ra'yi, dengan pendapat ulun. Nah, ini ulun berijtihad, memikirkan di Al-Qur'an kadada, di dalam hadis Rasulullah kadada. Kalau begitu kata Sayyidina Mu'adz bin Jabal, ulun menghukumkan dengan pendapat ulun. Nah, ini padahal Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini ahli Al-Qur'an, ahli hadis Rasulullah. Nah, ini seandainya pun kada didapatkan di sana daripada intisari Al-Qur'an, daripada intisari hadis Rasulullah, maka kata beliau, aku akan menghukumkan dengan pendapatku. Nah, ini dasarnya. Jadi mazhab tadi berbeda. Ini maulah mazhab dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Nah, ini datang lagi mazhab Imam Ahmad bin Hambal dan lain sebagainya. Itu sebabnya karena pemikiran tadi yang berbeda. Bahkan ada sebagian yang mengatakan, ini salah satunya lah. Kemudian ada yang mengatakan sebab perbedaan mazhab, karena yang menyaksikan daripada sesuatu yang dikerjakan Rasulullah itu berbeda. Nah, ini sahabatnya. Nah, ini misalnya sahabat yang lain berangkat ke sana berperang, atau lagi ada kesibukan yang lain. Rasulullah ini dalam suatu kesempatan memberikan mau'izah, memberikan ceramah kepada para sahabat, lalu yang lain kada hadir. Nah, ini lalu kada mendengarkan. Bahkan Nabi itu dikatakan, kenapa jerpian dalam sembahyang kita, dalam salat kita berbeda, andakan tangan. Nah, ini caranya bagaimana? Ada yang menggenggam, ada yang bagaimana caranya. Kenapa berbeda? Karena ini sahabat ini ketika Nabi salat di belakang, kada wani pang menjenguk Nabi lah, Nabi sembahyang kada mau pang sahabat yang lewat di hadapan Nabi melihati Nabi sembahyang, kada wani. Nah, ini karena besarnya daripada penghormatan para sahabat kepada Rasulullah. Lalu jenang saikong, aku melihat Rasulullah salatnya seperti ini, tidak jenang saikong seperti ini. Nah, itu perbedaan di dalam Islam. Dan itu pun sudah menjadi sunnatullah. Disebutkan di dalam Al-Qur'an surah Asy-Syu'ara,
Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Seandainya Allah taala berkehendak, niscaya Allah taala menjadikan kita ini satu kelompok saja. Nah, ini cuma Allah taala tidak berkehendak seperti itu. Diulah perbedaan tadi apa? Lita'arafu, supaya kita saling mengenal. Oh, ini orangnya seperti ini perbedaannya. Nah, ini mulai lahir sudah perbedaan kita. Nah, ini ada lelakian, ada babinian. Nah, ini mulai lahir ada nang halus awaknya, ada nang taganal, ada nang tapanjang, ada nang macam-macam tadi, mulai hidung, mulai telinga, mulai rambut. Nah, ini perbedaannya tadi supaya lita'arafu, supaya kita saling mengenal tadi. Itu adalah perbedaan di dalam mazhab kita, mazhab yang 4 itu. Dan perbedaan ini bukan menjadi suatu pertentangan. Nah, ini perbedaan ini adalah memudahkan lagi. Nah, ini ikhtilaful a'immah. Nah, ini rahmatun lil ummah. Perbedaan para masyayikh itu, para imam itu adalah kemudahan bagi umat. Nah, itu jadi semuaan tadi belum tentu. Nah, ini kelihatannya kada sama, cuma tujuannya adalah sama aja. Nah, ini bila digambarkan orang, nah ini kayak apa gajah itu. Nah, ini ada yang menjawab, ini gajah itu binatang nengganal, ada yang madahi ganal parutnya. Nah, ini lamak. Ada yang madahi lain, baisi belalai. Ada yang memadahi baisi gading. Nah, itu semuaan adalah perbedaan tadi, tapi tujuannya sama. Nah, ini selama tidak menyalahi daripada hukum usul. Nah, ini maka pendapat tadi berbeda tadi adalah sesuatu yang sah-sah saja. Nah, itu. Jadi dalam mazhab kita Imam Syafi'i, di dalam masalah tasyahud akhir tadi, yang perlu diperhatikan adalah ayyatiya bihi qa'idan, membaca tasyahud akhir dalam keadaan duduk. Fa idza ata bi juz'in minhu wa huwa fis sujud aw qabla istiwa'ihi jalisan fala yakfi. Seandainya orang tadi membaca sebagian daripada at-tahiyyat tadi dalam keadaan masih bergerak awaknya. Nah, ini belum duduk bujur lagi. Aw qabla istiwa'ihi jalisan, atau belum rata lagi posisinya, fala yakfi, maka tidak cukup. Nah, ini tidak cukup. Atau orang yang belaka-lakas misalnya membaca waladdallin langsung ruku. Nah, ini kan kada cukup. Nah, ini. Sedangkan Fatihah kemarin harus dibaca dalam keadaan berdiri. Seperti itu juga nah, ini tahiyat ini. Nah, ini tasyahud akhir harus dibaca dalam keadaan duduk. Nah, ini. Belum tuntung langsung assalamualaikum. Nah, ini belum habis bacaannya. Nah, itu tidak cukup itu. Ayyusmi'a nafsahul qira'ah li'annahu ruknun qauliyun. Harus dia mendengar bacaan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kenapa? Karena itu adalah rukun qauli, rukun ucapan. Nah, ini jadi ada 4 rukun ucapan di dalam salat, rukun qauli. Yang pertama adalah takbiratul ihram. Yang kedua Fatihah pada setiap rakaatnya. Yang ketiga adalah tahiyyat akhir. Ini wajib didengar. Kalau yang lainnya kada mendengar kada apa-apa. Nah, ini kada membatalkan, misalnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kada mendengar kita kada membatalkan. Atau subhana rabbiyal azim wa bihamdi, atau rabbighfirli warhamni wajburni, atau doa iftitah, kada mendengar kada membatalkan. Nah, ini. Tapi kalau ini wajib didengar karena dia merupakan rukun qauli. Rukun qauli artinya rukun ucapan yang wajib kita mendengarnya. Kemudian at-tartib, yushtaratu dzalika idza kana tarkut tartib yukhillu bil ma'na wa illa fayusannu. Dan disuruh kita membacanya secara berurutan, membaca at-tahiyyat ini. Nah, ini kadang balik kalingkau, atau nang kalimat yang ketiga diandak di pertama, kalimat yang pertama diandak kelima, kalimat yang ke seterusnya dibolak-balik. Nah, ini bisa kada maulah sah salat kita itu. Al-muwalatu, kemudian berturut-turut. Nah, ini disuruh berturut-turut. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kemudian assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Aqallu tasyahudi, sekurang-kurang bacaan tasyahud. At-tahiyyatu lillah.
Nah, ini. Segala penghormatan bagi Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini salam kepada Nabi. Nah, ini. Karena Nabi kemarin sudah kita ketahui menjawab salam. Nah, ini. Hukum salam kemarin wajib dijawab dan Nabi pun akan menjawab. Nah, ini. Selain daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim kemarin bahwa Allah mengembalikan ruh Rasulullah, kemudian Rasulullah menjawab salam kita. Kemudian hadis lain lagi, anna nabiyya qala ma minkum min ahadin sallama alayya idza mittu illa ja'ani Jibril. Tidak ada seorang pun dari kalian, kata Rasulullah, mengucapkan salam kepadaku sesudah wafatku kecuali datang kepadaku malaikat Jibril. Faqala Jibril ya Muhammad. Lalu malaikat Jibril mengatakan, wahai Muhammad, hadza fulan ibnu fulanin. Ini fulan bin fulan. Ini anu bin anu. Ini si A bin A dari kampung ini, yukri'ukas salam, membaca salam kepada engkau. Fa aqulu alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, aku jawab, kata Rasulullah, dengan ucapan wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, ini jawaban Rasulullah dalam hadis. Nah, ini disebutkan ini dua riwayat ini bahwa salam kita itu dijawab oleh Nabi SAW, dan masih banyak riwayat yang lain. Nah, itu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, ini ayyuhan nabiyyu, keselamatan atas engkau. Nah, ini ayyuhan nabiyyu, wahai seorang nabi, wahai nabi. Nah, ini. Jadi ini bukan salam atas dia Nabi, bukan. Nah, kalau dia kan jauh. Atas engkau, ayyuhan nabi, wahai. Nah, ini wahai ini kan mengiau orang nang berdekatan, mengiau orang yang ada di hadapan kita. Ayyuhan nabiyyu, wahai nabi. Nah, ini khutiba bihi sallallahu alaihi wasallam li'annahu yukshafu lahu 'anil musallin. Alasannya kenapa waktu tahiyat itu kita kadang membaca keselamatan atas dia Nabi. Nah, ini kenapa keselamatan atas engkau wahai Nabi. Nah, ini keselamatan atasmu wahai Nabi. Nah, ini. Kenapa di dalam kitab Busyral Karim disebutkan? Karena apa? Karena ketika seseorang salat itu dibukakan baginya, diperlihatkan baginya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini umat pian ya Rasulullah, nang hakun sembahyang 5 waktu. Nah, ini orangnya nang guring. Nah, ini dilihatkan. Jadi ini karena Nabi melihat kita, nah kayak orang video call wah inilah. Nah, ini kelihatan kalau ini kelihatan Nabi melihat. Nah, ini assalamualaikum ya kita. Nah, itu bahasanya nih, melihat Nabi. Disebutkan dalam kitab Busyral Karim, kenapa menggunakan kalimat seperti itu? Karena ketika kita sholat dibukakan keadaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika qala fil Ihya, oleh sebab itu Imam Ghazali mengatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, wahdur syakhsahul karim fi qalbika inda dzalik. Hadirkan akan diri Nabi yang maha mulia di dalam hati engkau ketika engkau sedang mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Ujar Imam Ghazali, hadirakan. Nah, ini assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Nah, ini oleh sebabnya kemarin kata ulama, kalau kita kadang mampu khusyuk 100% di dalam salat, sekurang-kurangnya nah ini pada 3 tempat khusyuk. Salah satunya ketika mengucapkan salam assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, ini sekurang-kurangnya 1 tempat. Kemudian apalagi wadah nang lain ketika mengucapkan doa iftitah. Nah, ini wajjahtu wajhiya lilladzi, atau inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Ketika itu nah ini dikhusyuakan hati kita. Karena ini ucapan kita wajjahtu wajhiya, aku hadapkan ya Allah muka ulun. Nah, ini ulun hadapkan muka ulun ini. Nah, ini bagi Allah Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi. Nah, ini yang perlu, karena ini merupakan kalimat mukhatab. Nah, ini kalimat langsung, ya Allah ulun menghadapkan muka ulun. Nah, ini kayak apa kisahnya Bapandir, ulun menghadapkan muka ulun. Nah, ini tapi bepaling kita.
Nah, atau lain yang dipikirkan. Nah, ini nang perlu khusyuk. Kata ulama sekurang-kurangnya 3 tempat ini. Salah satunya membaca doa iftitah. Nah, kemudian ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini ketika membaca ayat itu minta tolong lawan pian ya Allah ulun dalam segala urusan. Nah, ini jadi harus bujur-bujur minta tolong, hadirkan di hati kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, 3 tempat ini sekurang-kurangnya yang harus khusyuk kita di dalam salat. Wa rahmatullahi wa barakatuh, dan kepada engkaulah ya Rasulullah, dan rahmat Allah dan keberkahan dari Allah kepada engkau. Nah, ini makna rahmat dari Allah ini apa? Allah Ta'ala memelihara Nabi dan Rasulullah, menolong Nabi dan memberikan keselamatan kepada Rasulullah daripada segala sesuatu yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini makna salam kita kepada Nabi. Nah, ini bukan sekedar salam. Nah, ini diartikan oleh ulama salam ini mengandung makna yang luar biasa. Nah, ini maknanya begitu besar di dalam salawat kepada Nabi ini. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bukan kita mendoakan Nabi karena kalau Nabi disebutkan di sini Nabi itu sudah selamat, dan akan selalu selamat Nabi. Salam kita kepada Nabi bukan mendoakan beliau, tapi kita ikrar dengan mulut kita bahwa agama engkau ya Rasulullah lepas dari gangguan ulun. Nah, ini karena bakalan ulun ya Allah mengganggu agama ya Rasulullah mengganggu agama pian. Nah, ini muntung ulun kada mengganggu tingkah laku ulun. Kemudian apalagi semua yang berhubungan dengan engkau ya Rasulullah, syariatmu aman daripada gangguan ulun. Nah, ini maknanya kayak kita aja lah. Nah, ini manusia nih bilangnya bermusuhan. Nah, kada mau peng bertemuan assalamualaikum ya kada mau. Nah, ini mau lebih lainnya kada betaguran lawan tetangga pasti. Nah, ini tetamu gin baliung sudah. Nah, ini tapi bilainya sudah assalamualaikum ya, nah ini bahaya ini sudah. Nah, ini bahaya bila assalamualaikum hadangi ja esok kada datang nih. Nah, ini menang kada biasa menagur kenapa je pian pina assalamualaikum. Nah, ini pina rancak salamnya ini. Nah, ini salinya ada hajat hendak berutang. Itu ngalih ya kita nila bilainya pina ini datang salam pina sopan. Nah, ini salinya ada tujuan. Nah, ini ada tujuan yang lain. Disuruh assalamualaikum tadi. Nah, ini bila kita aja sesama manusia bilainya salam sudah. Nah, ini makna salam tadi adalah kandungannya kedamaian. Nah, ini yaitu kepada tetangga dari salam assalamualaikum, tetamu sama kita bersalam-salaman. Nah, itu artinya selamat pian. Nah, ini kada bakalan ulun ganggu. Nah, ini kada bakalan diganggu. Nah, seperti itu makna salam kepada Nabi. Nah, ini selain mendoakan Nabi adalah di sini daripada maknanya seandainya kita bertujuan mendoakan Nabi, salam itu pun kembali kebaikannya kepada kita, karena Nabi kada perlu lagi didoakan. Nah, ini kita yang perlu mendoakan Nabi. Nah, ini karena Nabi selalu selamat, tapi kita harus selalu mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini supaya kebaikannya kembali lawan kita. Kembali kebaikan daripada salawat tadi kembali kepada kita. Sekali salawat dibalas 10 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali salawat dibalas 10 kali tadi. Nah, ini dan didoakan oleh Nabi. Itu nang penting kita bersalawat tadi. Nah, itu makna salam tadi. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Keselamatan atas kami. Nah, ini maksud kami di sini adalah yang hadir di dalam salat itu. Min adamiyin wa malakin wa jinniyin. Daripada manusia, ini mendapatkan keselamatan didoakan. Kemudian dan seluruh malaikat. Wa jinniyin dan jin juga. Nah, ini didoakan juga di dalam salat itu. Di dalam salat tadi manusia, malaikat dan jin yang muslimnya semua mendapatkan ini doa keselamatan daripada orang yang salat. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, dan atas seluruh hamba-hamba Allah taala yang saleh. Ini siapa yang saleh ini?
Disebutkan orang yang saleh ini adalah al-qaim bi huquqillahi ta'ala wa huquqi ibadihi. Orang yang melaksanakan hak-hak Allah dan hak-hak hambanya. Nah, itu nang saleh, bujur-bujur saleh. Nah, ini. Yang melaksanakan hak Allah Ta'ala apa? Salat 5 waktu. Nah, ini. Kemudian apa lagi? Membayar zakat dan lain sebagainya. Nah, ini. Kemudian hak-hak hamba Allah. Nah, ini. Baik kepada tetangga, nah, ini. Santun, muntung kada menyakiti orang. Nah, ini. Meskipun salat 5 waktu, nah, ini. Tapi mulut menyakiti orang. Nah, ini belum tentu saleh ini. Nah, ini karena hak-hak hamba kada diberiakannya, apalagi sembahyang tapi kada mau betaguran. Nah, ini kada bisa jadi hamba saleh ini. Nah, ini tidak bisa menjadi hamba yang saleh, karena hamba yang saleh tadi adalah memberikan hak Allah Ta'ala dan hak-hak hamba Allah Ta'ala, dua-duanya diusahakan. Nah, kita ini jadi orang saleh, nah ini berusaha kita. Nah, ini karena kadada yang dilahirkan langsung jadi orang soleh, kadada. Tapi berusaha kita. Nah, ini berusaha menjadikan diri kita orang-orang yang soleh. Nah, itu diberikan Allah Ta'ala kesempatan kita. Nah, ini supan bermaaf-maafan. Nah, ini ada waktunya. Nah, ini hari raya barang bermaaf-maafan. Nah, ini betaguran sudah. Nah, itu. Ini kada. Nah, itu jangan sampai tadi bermusuh-musuhan tadi. Itu yang daripada makna ibadillahis sholihin, hamba-hamba Allah Ta'ala yang soleh itu, yang memberikan hak kepada Allah dan hak-hak kepada manusia. Nah, biar santun, baik membantui orang. Nah, ini tapi ada suah mengerjakan sembahyang kan hakun. Nah, ini kan kawas saleh jo, ini harus 2 rukun ini terpenuhi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lain Muhammadur Rasulullah, nah, karena ada huruf anna di sini. Seperti ada azan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu. Au anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau bisa juga membaca wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ini boleh aja. Nah, meskipun kadang membatalkan tadi seandainya amunnya berbeda pembacaannya. Nah, ini kada apa-apa, kada batal kada. Nah, ini at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Nah, ini sesuai bacaan ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Usahakan pas barisnya. Nah, ini karena ini adalah bacaan rukun. Nah, ini kalau selain rukun, nah ini tabali-balik barisnya ada apa-apa. Nah, ini asalkan ada mau ubah makna di luar sembahyang, misalnya apa bacaan nang terbalik. Nah, ini banyak kayaklah bacaan nang terbalik, misalnya tarawih itu apa doa nang terakhir itu pada ingat tuh. Nah, ini Ahmadal Mustafa. Nah, ini kan Ahmadal Mustafa Sayyidul Mursalin. Nah, ini macam barisan. Nah, ini sallallahu rabbuna ala nuril mubin. Nah, ini ala nuril mubin. Nah, itu Ahmadal Mustafa di situ. Nah, ini Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Nah, ini kemudian tuntung sembahyang 5 waktu misalnya Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim, Allahumma shalli ala Muhammad Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad Rasulullah, Rasulillah, Rasulullah. Nyaman nang bujur. Nah, ini pindah nyaman aja lah berataan. Nah, ini nyaman aja diucapkan. Allahumma salli ala Muhammad Rasulullah, Rasulillah, Rasulullah. Nyaman bacaannya. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, ini Muhammad Rasulillah. Nah, itu menjadi badal daripada kalimat Muhammad. Nah, ini ala Muhammadin, bilanya ditulis itu ala Muhammadin Rasulillah. Nah, yang pasnya seperti itu, yang sesuai dengan ilmu nahwunya, ilmu tata bahasa Arabnya. Ala Muhammadin Rasulillah
ya Rabbi shalli alaihi wasallim Habiballah, Habibullah, Habibillah. Nah ini 3 juga itu. Yang mana nang pasnya? Ya Rabbi shalli alaihi wasallim Habiballah. Nah ini bisa Habiballah ya Rabbi shalli alaihi wasallim Habibillah bisa di sini. Ini 2 ini. Habibillah bisa, Habiballah bisa. Nah ini amun Habibullah maka ada di situ. Nah ini ya Rabbi shalli alaihi wasallim Habiballah atau Habibillah. Nah ini sama ada kedudukannya di dalam ilmu nahwu. Kalau ya Rabbi shalli alaihi wasallim Habiballah jadi maf'ul bih. Nah ini atau Habibillah jadi apa ini ngarannya badal daripada alaihi di situ. Nah ini daripada kalimat alaihi. Nah, alaihi Habibillah. Nah itu jadi dua bacaan di situ. Nah, ini. Cuma kan apa aja ini lain rukun dalam sembahyang. Nah, ini nang bahaya ini Fatihah kita. Nah, ini nang bahaya ini bacaan tahiyat tadi jangan diubah-ubah. Nah ini cuma menang bagus tadi nang pas banget itu ya kalau nang sesuai lawan ilmu nahwunya. Nah ini kayak orang azan tadi. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Asyhadu an la. Nah ini itu kan kada Allah anla bilanya membaca anla. Nah ini kada batal kada azannya cuma secara ilmu tajwid kada pas malah idghamnya kada ada idgham bila gunnahnya. Nah, ya. Kemudian asyhadu anna Muhammadar dibacanya Muhammadur Rasulullah. Nah ini kada batal juga. Nah ini cuma kurang bagus tadi. Nah ini amun nang buhan nang kori-kori. Nah ini nang tajwid. Nah kadang tujuhnya mendengar bacaan kita luput janya anu tajwidnya. Nah ini atau berandam di lain wadahnya. Nah ini wadah ma ayatnya tadi lain. Nah ini berlebihan kita. Nah ini lebihan lain wadahnya. Asyhadu an la ya. Nah di situ kan idgham bila gunnah di situ. Itu apa ini ngarannya tip apa setumat aja kada dirandam asyhadu alla. Nah alla ini kada asyhadu alla. Nah ini kada batal kada pangju azan sah aja cuma kurang pas tadi. Nah ini kurang pas belajar orang kampung belajar. Nah itu pang kita disuruh belajar supaya pas tadi supaya nyaman. Nah, banyak aja di sini nang tuha-tuha nang bagus azan ya, lo tinggal belajar aja lagi kita nang hebat sudah azan nang tajwidnya pas. Nah itu ar-ruknul ashiru al-qu'ud fi tasyahhudil akhir. Rukun yang ke-10 duduk di dalam tasyahud akhir. Wallahu a'lam bissawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Oh ini. Itu sama seperti hukumnya apa ini menambah gerakan aja. Nah ini. Seandainya itu kada dihitung. Nah ini anggap aja kita 4 pendapat yang mengatakan itu kada dihitung. Nah ini sama seperti di antara saja apa ini syarat sujud kemarin kan adalah tumakninah. Nah ini. Jadi seandainya turunnya tadi kelajuan misalnya, nah ini lalu terbulik sedikit, hanya sujud lagi. Nah berarti ini yang pertama turun tadi kada sah. Nah ini dan kada sah di situ kada membatalkan aja. Seperti contoh kemarin seandainya ulun ini apa ini waktu ruku. Nah ini sami Allahu liman hamidah. Nah, ini, habis sami Allahu liman hamidah kan sujud. Ada yang menunjul. Nah ini mungkin si dia anak tagugur lah tertunjul lalu terabah ulun sujud. Nah ini kan sujud tanpa dikehendaki ngarannya. Nah ini bukan tujuan ulun sujud tadi maka ulun bebulik dan sujud bahasa. Nah ini jadi yang tadi itu karena tujuannya turun untuk sujud tapi seandainya mantul misalnya lah
nah ini dahi sidin yang karas modelnya tabulik kayak itu, maka tetap kada membatalkan sembahyang. Sujud lagi yang bujur-bujur tumak ninah, ya, yang terpenuhi syarat daripada sujud tadi, tapi kada membatalkan itu. Nah ini kada membatalkan. Nah, yang sama kayak orang membaca misalnya Fatihahnya kurang sah, diulang menjadi sah. Kemudian tahiyatnya kemarin kurang bacaannya, diulangnya lagi sah lagi bacaan tadi. Nah, ini. Makanya ketinggalan rakaat pun, atau ketinggalan sujud bukan membatalkan kada, tapi ditambah lagi sujudnya. Nah, ini mendatangkan satu rukun yang seumpama rukun yang ketinggalan tadi, tapi bukan membatalkan daripada salat tersebut. Wallahu a'lam bissawab. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين ولا تجعلنا من العلماء السوء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.